berisi. Berbincang seputar korupsi. Di sini ada saya Habib, Saya Andin. Dan saya Kartika. ada juga Haidar dan Caca sebagai kameramen. Yes, betul banget nih. Iya, di sini kita akan membahas tentang korupsi. Coba Andin, hari ini kita membahas apa aja? Nanti kita bakal mengelaborasi bareng-bareng video yang tadi udah teman-teman tonton bersama-sama. Terus juga apalagi Tik? Kita juga akan membahas tentang korupsi di pandemi maupun korupsi yang sering banget berseliweran di kepala kita ini. Sama juga mungkin mengapa fenomena korupsi ini masih terus ada di Indonesia, bahkan mungkin semakin menggunung gitu ya, dan menimbulkan efek domino. Dan di sini juga kita menilik dari kita sebagai anak muda ya untuk melihat korupsi ini sendiri. Ya, dan aneh nggak sih korupsi itu dari zaman bahula itu nggak selesai-selesai sampai Iya sekarang? ya, Nggak dari kurang-kurang ya. dari zaman kerajaan ya padahal Iya. ya, dari dulu namanya upeti gitu ya. Apakah itu sudah membudaya di negeri kita? Saksikan sampai habis ya kawan-kawan. Bener Oke. banget. Cekidot. Oke. Tet gitu udah. Dari video di atas bisa kita lihat bahwa di masa pandemi yang sulit ini teman-teman merasa nggak sih ternyata banyak pejabat yang tega untuk mengkorupsi hasil Bansos tentunya. bansos, terus bantuan-bantuan apa itu? lain, Bantuan-bantuan lain, vaksin. Nah, terus apakah para pejabat itu tidak berpikir uang itu kan digunakan untuk rakyat? Mengapa sampai hati bisa menggunakan itu untuk kepentingan pribadi? Menurut Benar Adin dan Tika sendiri gimana itu? Kalau menurut aku sih pandemi ini jadi tempat mereka atau peluang mereka untuk menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan sih. Kalau menurut Andin nih gimana? Kalau menurutku aku sendiri prihatin ya di masa pandemi ini, dimana kita kayak semua aktivitas ke freeze gitu ya, tapi aktivitas korupsi ini malah justru semakin terus kayak bola salju gitu loh, yang semakin menggelinding semakin besar gitu. Dan juga tadi yang aku sebutin di awal, efeknya tuh domino gitu kemana-mana, dan rakyat yang udah susah gara-gara pandemi jadi makin susah lagi gitu. Oke. Kalau menurut teman-teman di rumah gimana? Cek Boleh komen di bawah ya. Di bawah ya. Gimana sih Menurut fenomena teman-teman? korupsi ini di masa pandemi gitu? Oke. Kalau menurut aku sendiri, korupsi di masa pandemi ini karena memang masyarakat tidak bisa keluar rumah, tidak bisa mengakses informasi dan komunikasi. Para pejabat ini merasa bebas gitu kan, merasa bebas, dana banyak, ingin disalurkan. Masyarakat sendiri berpikir bahwa gimana besok aku bisa masih hidup, bisa makan. Tidak berpikir sejauh itu. Hal itu yang dimanfaatkan oleh para pejabat untuk tega mengambil uang dari rakyat sendiri. Gitu, kawan-kawan. Ampun ya, ampun Iya. banget. Nah, sebelum langkah lebih jauh, mungkin kita pertama paparin dulu kali ya, Bib dan Tik ya. Kira-kira tuh sebenarnya apa sih yang dimaksud sama korupsi itu? Oke, kalau menurut Heri Priyono di sini itu arti korupsi adalah kondisi, keutuhan, kebaikan dan kebenaran asli yang telah merosot, dan kemerosotan itu merupakan akibat perbuatan seperti menyuap, menipu, memalsukan, merusak bentuk dan semacamnya. Jadi memang bentuk korupsi itu memang banyak sekali. Oh, berarti suap, terus juga kita menipu gitu ya, Pemerasan. bohong, Iya. meres gitu, termasuk korupsi ya. Betul sekali. Kalau dari Robert Neal sendiri, korupsi itu beliau itu mengartikan sebagai pelanggaran aturan perilaku oleh pejabat yang berwenang atau yang memiliki kewenangan demi keuntungan finansial dia sendiri ataupun demi keuntungan pribadi. Sama ya berarti ya, intinya mereka tuh lebih mengutamakan keuntungan pribadi daripada Iya, keuntungan rakyat. benar. Sama juga yang dikatakan alatas bahwa penyalahgunaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi itu jadi definisi korupsi sendiri. Jadi memang kalau kita lihat secara skup luas Garis gitu besar. ya, garis besarnya emang korupsi itu penyalahgunaan wewenang gitu ya. Iya. Biasanya dilakukan oleh orang yang punya kewenangan besar gitu, disalahgunakan kemudian digunakan untuk keuntungan pribadinya. Oke, jadi ada beberapa pos yang memang kita itu bisa melakukan korupsi. Jadi contohnya begini, kita kalau melakukan korupsi kita harus mempunyai waktu yang tepat. Oh iya, Sekali kan, iya bener, waktu yang bener. tepat, mempunyai kewenangan, Mm-mm. dan juga mungkin rasa egoisme kita. Egoisme kita itu gini, tidak mau kita kesusahan tanpa memikirkan dampaknya kepada orang lain. Bener-bener. Terus juga ini ya, pinter-pinter mencari celah gitu ya. Nah, memanfaatkan waktunya itu sangat pandai sekali itu memang sih. Tapi korupsi tuh nggak hanya dilakukan oleh
yang di video tadi ya, yang Iya. misalnya nilainya triliunan gitu nggak mesti ya Iya. berarti ya. Karena sekecil apapun nilai dari korupsi itu tetap korupsi, Din, kalau menurutku sih, Din. Jadi contohnya kita di lingkungan sehari-hari itu terdapat suatu peristiwa kita baru keluar malam, ditanya sama ibu kita, di mana nih Habib, kok belum pulang? Kita berbohong, enggak kok mah, ini aku baru main sama temanku. Ternyata dia di Bose gitu, Waduh. dan mengambilkan uang SPP. Waduh. Itu kan juga termasuk Sering banget korupsi. sih. Itu berarti Iya. waktunya tepat, ada kewenangan juga ya, Iya. ada kewenangan karena dikasih uang SPP sama Betul mama. sekali. Terus juga pinter-pinter mencari kesempatan. Nah, Bener nggak Pastinya Iya. anak muda sering banget sih ngelakuin Waduh. ini. Rapat. Ini yang seringkali tidak diperhatikan oleh anak muda. Jadi seringkali kita itu berpikir tentang masalah yang besar, akan tapi masalah kecil di sekitar kita itu tidak terpikirkan. yang sepele-sepele gitu ya. Iya, Dan padahal dengan hal yang kecil itu akan berdampak dan bertumpuk menjadi hal yang besar, seperti peribahasa apa itu? Bibit-bibit korupsi. peribahasanya Peribahasanya itu dikit-dikit lama-lama jadi betul bukit. sekali. Kalau bibit-bibit korupsi ya itu tadi. Ya tadi bener-bener, tapi kata-kata bener. Mm-mm. Yang hal-hal sepele tadi ya mungkin kita kayak sekali 2 kali lakuin, nggak apa-apa lah bohongin mama sekali 2 kali. Terus misalkan Lama-lama pakai jadi- uang kembalian. Lama-lama dikit-dikit. jadi gede ya. Itu bisa jadi bibit-bibit korupsi. Betul sekali, guys. Jadi kawan-kawan di rumah, tolong apabila ada yang melakukan seperti yang kami contohkan di atas, jangan lakukan lagi ya. Benar Nanti sih. kalau seumpama teman-teman jadi pejabat publik, ya bisa kita lihat seperti Pak Juliali Batubara kemarin. Waduh. Muhasabah diri Anda. Iya. Jangan sampai Anda terjerumus ke dalam kasus korupsi. Iya. Nah, Sin itu- untuk korupsi Sin gitu ya. korupsi. Jadi itu kan salah satu contoh korupsi dari sekolah ya. Kalau kita sendiri dari segi mahasiswa itu salah satunya kalau menurut aku sih plagiarisme sih. Oh, apa sih itu Bener. plagiarisme, Tik? Menjiplak karya orang lain tuh. Oh. Jadi itu salah satu bentuk korupsi. Kalau menurut Heri Priyono kita ngambil. Jadi menurut Habib sendiri sih gimana sih plagiarisme dari pandangan Habib? Kalau plagiarisme ini sangat rentan ya kawan-kawan ya. Plagiarisme ini kan orang yang membuat tidak mengetahui bahwa karyanya ini dicontek oleh orang lain. Dia bisa mengetahui hal itu kalau karyanya sudah diunggah. Ya, ini merupakan suatu hal yang menurutku sangat rentan untuk dikorupsi, karena kita kan sering membuat tugas-tugas karya ilmiah dan lain-lain. Paper itu kan kita seringkali mengutip pernyataan orang lain. Bener-bener. Dan apabila kita biasanya mahasiswa itu yang deadlineer itu tidak mau memikirkan apa yang akan ditulis di papernya, kita akan copy paste. Oh, copy menurutku paste itu copy plagiarisme paste, ya? Itu plagiarisme ya, berarti itu memang sangat-sangat sering terjadi di kalangan mahasiswa sih. Pengalaman pribadi apa gimana nih? Dulu saya pada saat semester 1 pernah sih seperti itu, jujur, Belum karena tahu aturan ya. karena belum ngerti saya kira itu dengan mengopi karya orang lain nilai kita menjadi lebih bagus. Ternyata hal itu dilarang. Oh iya, gitu. bener banget. Jadi buat teman-teman jangan lakukan plagiarisme, semaksimal mungkin dihindari gitu ya. Kalau misalkan kita mau terinspirasi dari karya orang lain, ya sebaiknya dicantumkan siapa yang memiliki karya tersebut, siapa ownernya, siapa foundernya gitu ya. Diparafrase Di juga parafrase bener-bener. Jangan langsung copy dan paste. Terus ada lagi nih sebelum kita jadi mahasiswa dulu. Jadi Apa siswa kan itu? pasti kita kayak ulangan harian gitu. Wah, Kita asik. suka kan itu ada Nah. fenomena lirik-lirik jatuhin Nah. pensil gitu. Nah, itu dia Din yang Apa tuh? menarik, Din. Apa Itu tuh? sudah membudaya di sekolah-sekolah Din. Prihatin banget ya budaya Prihatin contek-mencontek sekali. itu ternyata sekarang udah Sering kali membudaya. terjadi. Lah kalau online ini gimana? Apa masih? Menurut aku malahan online ini lebih berpeluang besar ya untuk Oh, mencontek karena iya nggak ada pengawasnya. Kayak kalau dulu kan di kelas itu kita bisa dilihat oleh pengawas. Kalau di online ini mungkin kalau di rumah nggak ada yang ngawasi gitu, jadi lebih mudah ya. Malah bisa lihat Google ya, lihat Brainly gitu ya. Kalau kita dulu kan caranya konvensional. Kalau kita dulu caranya konvensional kan, Iya, gimana jatuhin penghapus. Kalau aku Iya. dulu gini, jatuhin penghapus tuh itu berarti jawabannya A. Mm-mm. Kalau jatuhin pensil jawabannya B, gitu-gitu caranya. Oh, ternyata kodenya itu sangat menarik sekali Iya. ya. Ini jangan dicontoh, nanti dikasih disclaimer di sini ya, jangan untuk Iya, dicontoh. jangan dicontoh. Terus
ternyata anak-anak sekolah di Indonesia ini bisa menjadi intelijen. Wah, gimana tuh? Bu? Karena kita mengerti kode yang orang lain tidak mengerti. Bener banget sih itu. Terus pakai lirikan mata, pernah nggak kalian kayak Pakai tangan juga bisa gini, A, B, C, D. oh iya bener, D gini ya, D. Dan yang paling penting dan kita prihatin itu kalau kalian memahami atau mengerti hal mencontek itu dulu itu begini, kita walaupun mencontek ada salah satu orang pintar di kelas kita itu tidak mau memberikan jawaban. Oh iya, pasti bener, dia akan bener. dijauhi. Nah itu yang membuat saya gimana secara pribadi tidak cocok dengan hal tersebut sih. Kalau menurut teman-teman jadi gimana? Kalau dari aku sendiri sih pengalaman ya, kalau misalnya kita tidak mau itu dibilang tidak solid, gimana sih ini nggak solid untuk memberi Nggak jawaban. mau punya temen gitu ya, nggak berteman. Itu menjadi apa ya? Berarti udah menjadi habitus kebiasaan murid-murid di Indonesia gitu. Jadi social behavior ya, Social terus behavior. jadi fenomena sosial gitu. Individu ke sosial. Iya, benar. Karena semua orang sudah memakluminya. Gitu. Dan juga ada normalisasi ya dari hal itu. Di segala pihak, contohnya. Oh iya. Iya, contoh ada dari pihak sekolah, terkadang kan juga ada oknum-oknum guru yang dia itu malah membiarkan muridnya mencontek agar nilainya bagus. Hah, sumpah? Iya, dulu di sekolahku pernah terjadi seperti itu. Oh. Dan tanpa disadari bahwa hal tersebut atau izin untuk mencontek tersebut bisa menjadikan siswa itu untuk malas belajar. Bener. Dan akhirnya setelah menjadi pejabat publik ya kayak Juliari Batubara. Waduh, Iya. jadi melakukan tindak korupsi gitu Iya. ya. Padahal dari hal kecil banget loh mencontek tuh. Maksudnya kita kayak nggak berpikiran kemana gitu. Kalau kita mencontek kan, kalau aku dulu ya sebutuhnya doang gitu loh. Butuhnya matematika nomor 2 gitu. Tapi ternyata itu kalau bertumpuk nanti berbahaya juga ya. Berbahaya, sangat. Makanya aku insaf sih. Enggak, ini hanya untuk cerita Insaf aja ya. Insaf. Ini sharing-sharing Cerita aja. pribadi nih kayaknya. Oke. Terus apa lagi nih? Oh ini kadang kita tuh kan deadline bertumpuk juga jadi mahasiswa ya. Kayak ada tugas misalkan matkul ini belum selesai, ada lagi paper dari matkul ini, terus datang lagi paper dari matkul yang lain gitu kan. Terus sekarang tuh marak fenomena joki tugas gitu. Wah. Parah banget sih. Adakah seperti itu? Ada. Aku sering banget sih lihat di Instagram kayak gitu. Iya kan, bisa dia dibayar. menjajakan orang yang- jasa iya, gitu kan. bener. Sebenarnya itu gimana sih menurut kalian? Apakah itu bisa jadi suatu bibit korupsi atau malah justru hal yang baik karena membantu gitu? Kalau dari segi mahasiswa yang butuh itu sangat membantu ya. Tapi dari segi korupsi ya pastilah itu masuk korupsi deh. Kalian kan kalau menjoki tugas gitu kan kita berbohong kepada diri kita sendiri dan juga berbohong kepada dosen kita kan. Bener. Jadi ya dari bibit korupsi yang paling utama dan paling bawah itu kan dari kebohongan. Jadi menurutku joki tugas adalah korupsi. Gitu. Weh, bisa jadi bibit ya. Bisa jadi bibit korupsi. Juga kalau aku ngelihat ini, kalau joki tugas ini berpeluang nggak sih nanti untuk kita kerja di pemerintahan, kita juga minta orang untuk ngerjain tugas apa yang menjadi tugas kita sendiri. Iya, ke depannya. bener. Sebenarnya tugas kita, tapi kita memberi wewenang sama orang lain itu kan nggak baik banget sih. Ya, terus nanti gajinya buat kita, Iya, waduh. waduh. Berarti gaji itu- buta. Iya. Gabut makan gaji buta. Nah, jadi Wah, parah. kalau teman-teman melihat orang yang melakukan hal tersebut tolong diingatkan ya, karena kita tidak tahu dampaknya tekanan sama lingkungan di sekitarnya gitu kan juga tidak bagus gitu. Oke, selanjutnya kita mau bahas apa nih? Oke, nah ini tadi kita udah bahas mungkin bibit-bibit kecil ya, yang dari hal kecil tapi nanti bisa bermuara ke tindak korupsi. Selanjutnya nih, kalau udah bibit berarti kita dampak. Wah, tadi kan udah di video juga udah ada ya kan. Dampak korupsi itu banyak banget, bikin rakyat semakin susah, terus dan lain sebagainya gitu. Kalau menurut Habib dan Tika, dampak korupsi yang mungkin kalian juga kecipratan nih, apa ada nggak kira-kira? Oh, dampaknya, wah ini yang paling besar sih menurutku sih. Dampaknya akan merugikan orang di sekitarnya sih pastinya. Kalau menurutku untuk dampak yang lain itu tidak terlalu berpengaruh. Tapi yang paling penting adalah dia korupsi, tapi uang atau segala hal yang dia gunakan itu akan merugikan orang lain. Karena orang lain itu akan sengsara akibat perbuatan dirinya gitu sih menurutku. Kalau Tika sendiri gimana? Kalau menurut aku dari ini salah satunya pastinya bibit jadi korupsi nanti ya. Jadi udah besar ini jadi
berpeluang besar kita melakukan kesalahan yang sama. Terus itu menurut aku adalah suatu individual behavior di mana kalau kita korupsi orang lain itu mengikuti. Jadi tuh lingkungannya itu cenderung tidak sehat ya kalau menurut aku. Oh iya bener, jadi kayak nyontek tadi ya contohnya ya. Kalau kita nggak ngasih contekan dibilangnya nggak mau bantu gitu-gitu ya. Itu jadi social behavior tapi yang toxic gitu Iya, mungkin bener. ya. Udah toxic. Jadi dampak korupsi ini banyak banget ya, nggak cuma bikin orang yang kecil makin kecil atau makin susah, tapi kita juga terdampak salah satunya dari tadi behavior tadi gitu. Nah ini gimana sih caranya kita sebagai anak muda tuh untuk menanggulangi hal-hal ini? Oh ya, untuk bisa menghindari Ya, korupsi meminimalisir itu gitu. Kalau menurutku yang utama itu kita harus tidak bisa berpikiran egois gitu. Jadi orang korupsi itu akan memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan bagaimana nasib orang lain. Jadi menurut aku sikap-sikap egois ini harus dihindari dari dalam diri kita. Oke. Kalau menurut aku tidak apatis. Jadi kita cenderung jangan acuh tak acuh terhadap keadaan. Kalau bisa itu jangan menormalisasi apa yang kita anggap itu salah. Jadi kita juga bisa menghindari. Karena cenderung kalau kita itu acuh tidak acuh dan kita mengikuti apa yang tidak sehat tersebut, itu cenderung bisa berdampak juga ke lingkungan kita. Oh bener-bener. Selain jangan apatis, kita juga jangan kasih maklum gitu ya. Iya, benar. Betul sekali. Biasanya kan kalau kita lihat orang nyontek udah banyak gitu, teman-teman kelas pada nyontek, kita harusnya bilang enggak gitu ya, enggak boleh gitu. Tapi karena kenapa kita cuma sendiri gitu kan, dia takut gitu, kita jadi bilang ya udah maklum aja lah, nggak apa-apa. Mungkin banyak orang itu nggak boleh dilakukan. Terus juga ini satu lagi, kita harus membangun kesadaran sedari dini kepada kita diri sendiri, at least diri sendiri, bahwa tidak segala hal di dunia ini tuh tentang uang dan Betul juga sekali. tentang wewenang, tentang jabatan. Betul sekali. Jadi kita harus berpikiran bahwa hidup ini tidak hanya di dunia saja. Kita harus berpikiran bahwa bagaimana dampaknya untuk ke depan gitu. Jadi kalau semua dihitung dengan uang atau kita berpikiran bahwa kita di posisi atas dan di orang lain itu di posisi bawah, kita akan sewenang-wenang apabila saya contohnya itu diberi jabatan akan sewenang-wenang sih. Gitu sih Din. Oke, bener banget. Pokoknya Say no to korupsi. iya. Sebagai Jujur. anak muda, hindari korupsi. Hindari Berani korupsi. jujur hebat. Iya. Kayaknya gitu dulu ya di berisi episode pertama nih. Betul sekali. Mungkin seperti itu dulu. Selamat menonton. Jangan Selamat- lupa ini dulu, jangan lupa like, comment, Dan subscribe. subscribe. Iya. Pokoknya kalau teman-teman ada pemikiran apa atau ada komen apa atau mau menyumbang opini, boleh banget komen di kolom bawah ini. Jangan lupa follow akun Instagram saya Habib Alawi. Saya nanti ada di deskripsi. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa kembali.